Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Balik lagi di Zibus Channel. Ziarah dan buka sejarah. Di setiap tanggal 30 September janganlah pernah kita lupakan, karena di tanggal dan bulan tersebut ada peristiwa kelam di tahun 1965, yaitu peristiwa G30 SPKI, gerakan komunis yang ingin merubah ideologi Pancasila. Selain peristiwa pembunuhan kepada para perwira tinggi TNI, mereka PKI juga merusak pondok pesantren, masjid, dan membantai ulama dan santri. Seperti peristiwa yang dulu dialami para ulama di pondok pesantren Gontor. Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati, inilah yel-yel penuh kebencian yang diteriakkan PKI Madiun pada tahun 1948. Sejak tanggal 18 September tahun 1948, Musso memproklamirkan negara Soviet Indonesia di Madiun. Slogan itu terus berkumandang dari seluruh anggota sipil PKI Musso, dan tentara Musso yang bernama Front Demokratik Rakyat FDR. Melalui slogan itu, PKI merusak bangunan pondok pesantren, langgar dibubarkan, dan santri dibantai di luar batas kemanusiaan. Lebih ngeri lagi, sebelum slogan itu dikumandangkan di berbagai desa, kota, jalan, dan gang-gang, para anggota PKI sudah menyiapkan lubang-lubang untuk membantai para kiai dan santri. Di berbagai lubang itulah, para kiai dan santri disembelih secara massal. September tahun 1948, Musso telah menguasai daerah Karesidenan Madiun, meliputi Madiun, Ponorogo, Magetan, Pacitan, dan Ngawi. Pondok modern Darussalam yang berada di Gontor Ponorogo juga tidak lepas dari ancaman PKI. Hijrah atau melawan PKI. Kiai Sahal dan Kiai Imam Zarkashi berembuk sangat serius dengan santri senior. Setelah lama berembuk, akhirnya ditetapkan bahwa melawan PKI yang lengkap dengan senjata sangatlah tidak mungkin. Akibatnya akan banyak santri yang menjadi korban. Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah menyelamatkan diri dengan cara mengungsi. Ada sebuah kisah menarik siapa yang akan tinggal menunggu pondok. Kedua kiai ini benar-benar mengajarkan itsar, bagaimana mereka tidak rela saudaranya menderita. Kiai Imam Zarkashi berkata, "Sudah, Pak Sahal, kamu saja yang berangkat mengungsi dengan para santri. Karena, yang diketahui Kiai Gontor itu ya kamu. Biar saya yang menjaga pesantren, tidak akan dikenali saya ini." Namun, mendengar kalimat itu Kiai Sahal malah gantian menyanggah, "Tidak, bukan saya yang harus mengungsi, tapi kamu saja Zar. Kamu lebih muda, ilmumu lebih banyak, pesantren ini lebih membutuhkan kamu daripada saya. Saya sudah tua, biar saya hadapi PKI-PKI itu." Kedua kiai itu berusaha meminta salah satu dari mereka untuk pergi mengungsi. Sungguh bukan nasib mereka yang dipikirkan, tetapi nasib saudaranya dan para santrinya. Akhirnya diputuskanlah, para kiai berdua pergi mengungsi dengan para santri. Penjagaan pesantren diberikan kepada Kiai Haji Rahmat Soekarto, Lurah Gontor sekaligus imam salat Jumat di Gontor. Belum sampai melakukan pengungsian, ternyata pesantren Gontor sudah didatangi utusan PKI yang membawa sepucuk surat. Isi surat tersebut perintah dari pasukan PKI Musso agar seluruh warga pesantren Gontor tidak meninggalkan tempat. Jika meninggalkan tempat, akan terjadi bencana besar yang dibuat oleh para tentara PKI Musso. Menerima surat itu, Kiai Sahal dan Kiai Zarkashi hampir saja mengurungkan niatnya untuk mengungsi. Namun, karena ajakan yang cukup kuat dari para santri untuk mengungsi, akhirnya kedua kiai tersebut berangkat mengungsi bersama para santri. Berangkatlah rombongan hijrah Kiai Gontor ke arah timur menuju Gua Kusumo, saat ini dikenal dengan Gua Sahal di daerah Suren. Mereka menempuh jalur utara melewati Gunung Bayangkaki. Dengan untayan air mata karena meninggalkan pondok tercinta.
Saat itulah tercetuslah ucapan dari Kiai Sahal, labu bondo, labu bahu, labu pikir, le perlu sakyawane pisa. Korban harta, korban tenaga, korban pikiran, jika perlu nyawa sekalian akan aku berikan. Kebiadaban PKI yang tak terlupakan. Sehari setelah santri-santri mengungsi, akhirnya para PKI betul-betul datang. Mereka langsung bertindak ganas dengan menggeledah seluruh pesantren Gontor. Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, PKI mulai menyerang pondok. Sejumlah letusan senjata mewarnai ketegangan situasi itu di beberapa tempat. Mereka sengaja memancing dan menunggu reaksi orang-orang di dalam pondok. Setelah tak ada reaksi, mereka berkesimpulan bahwa pondok Gontor sudah dijadikan markas tentara. Pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, mereka akhirnya menyerbu ke dalam pondok dari arah timur, kemudian disusul rombongan dari arah utara. Tak lama kemudian datang lagi rombongan penyerang dari arah barat. Jumlah waktu itu ditaksir sekitar 400 orang. Dengan mengendarai kuda putih, pimpinan tentara PKI berhenti di depan rumah pendopo Lurah Kiai Haji Rahmat Soekarto. Mengetahui kedatangan tamu, Lurah Rahmat menyambut tamunya dengan ramah, serta menanyakan maksud dan tujuan mereka. Tanpa turun dari kuda, pimpinan PKI ini langsung mencecar Lurah Rahmat. Pertama, kami datang untuk menemui pimpinan pondok. Kedua, kami mohon diizinkan untuk meriksa seluruh isi pondok, sergahnya kasar. Kemudian mereka meninggalkan rumah Lurah Rahmat. Nekat masuk tempat tinggal santri, lalu berteriak-teriak mencari Kiai Gontor. Endi Kiaine, kon ngadepi PKI kene? Mana kiainya, suruh menghadapi PKI sini. Karena tak ada sahutan, mereka pun mulai merusak pesantren. Gubuk-gubuk asrama santri, yang terbuat dari bambu dirusak. Kasur-kasur dibakar, buku-buku santri dibakar abis. Peci, baju-baju santri yang tidak terbawa, mereka bawa ke pelataran asrama. Mereka menginjak-injak dan membakar sara peribadatan, berbagai kitab dan buku-buku. Termasuk beberapa kitab suci Al-Quran mereka injak dan bakar. Suasana begitu mencekam. PKI pun kembali ke rumah Lurah Rahmat, lalu berusaha masuk ke rumah untuk membunuh Kiai Haji Rahmat Soekarto. Mereka sambil teriak, "Endi lurahe, gelem melu PKI pora? Lera gelem, dibeleh sisan neng kene. Mana lurahnya, mau ikut PKI apa tidak? Kalau tidak mau masuk anggota PKI, kita sembelih sekalian di sini." Namun, tak berapa lama sebelum mereka bisa masuk ke rumah Lurah Rahmat, datanglah Laskar Hizbullah dan pasukan Siliwangi. Pasukan itu dipimpin Kiai Haji Yusuf Hashim, putra bungsu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pasukan PKI itu akhirnya lari tunggang langgang karena serbuan itu. Mereka meninggalkan apa yang mereka bawa, dan akhirnya membiarkan Gontor dalam keadaan porak-poranda. Kejahatan, kezaliman PKI itu bukan hanya isu semata, tetapi fakta sejarah di negeri ini. Bagaimana dengan kata-kata dan perbuatan, mereka membuat berbagai kerusakan. Bahkan mereka banyak melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin di negeri ini. Generasi muda merupakan pelanjut estafet perjuangan ini. Sudah selayaknya untuk memahami sepak terjang kejahatan PKI. Orang bijak adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian di masa lalu, agar jangan sampai terjerumus ke dalam lubang yang sama. Terima kasih telah mendengarkan kisah sejarah ini, semoga kita selalu dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari sejarah masa lalu. Ikuti terus channel ini, dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.